Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa Coffee Break, selamat datang dalam perbincangan mengenai Indonesia Pintar. Tentunya bersama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gimana Harsha, bahasa Indonesia sih sudah benar atau belum? Sudah baik dan benar seperti zaman dulu. Oke. Ya. Tidak boleh oke. Baiklah kalau begitu. Ini kenapa sih kita tiba-tiba harus menuturkan bahasa Indonesia baik dan benar? Bahasa Indonesia karena nanti akan ada Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Oke, di mana kongres ini adalah diadakan setiap 5 tahun sekali dan tahun ini akan diselenggarakan pada tanggal 28 hingga 31 Oktober 2013. Betul, temanya sangat mendunia sekali. Tapi nanti temanya kita tanyakan sama narasumber kita yang sudah hadir di studio bersama kita. Siapa aja, Asti? Ada Profesor Dr. Mahsun MS selaku Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat datang Pak Mahsun, apa kabar? Baik. Sehat ya Pak Mahsun ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Dr. Imam Prasojo selaku Sosiolog dan dosen FISIP UI. Mas Imam, selamat datang. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kalau bahasa Jawanya piye kapere gitu ya. Piye kapere. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya sama Pak Mahsun dan juga Mas Imam. Kenapa sih sebenarnya perlu diadakan Kongres Bahasa Indonesia ke-10 ini? Tujuannya juga tuh buat apa, Pak? Iya. Kongres Bahasa ini kalau kita menarik ke belakang, itu kan pertama diselenggarakan pada tahun 1938. Persis 10 tahun setelah diikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa ini. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa Kongres Bahasa ke-10 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan Kongres yang sebelumnya. Pada Kongres sebelumnya itu selain dinyatakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi, yang di dalam putusan Kongres yang pertama itu ditekankan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara dan bahasa perundang-undangan negara Indonesia. Itu tahun 1938. Nah, selain dari menjadi bahasa pengantar seperti itu, juga bahasa Indonesia menjadi identitas jati diri bangsa kita. Saya katakan begitu karena sesungguhnya di dalam membangun negara bangsa itu paling tidak ada 3 unsur yang memainkan peran. Pertama, bisa semangat kebangsaan itu atau rasa nasionalisme itu dibangun di atas fondasi ras, suku bangsa. Misalnya kita sering mendengar ada negara-negara yang dibangun di atas ras kulit putih, misalnya politik apartheid di Afrika. Nah, kita kalau akan menggunakan ras sebagai fondasi di dalam menempatkan keindonesiaan kita, maka kita akan mengalami kesulitan yang sangat besar. Saya ingin mengidentifikasi atau menyamakan ras ini dengan suku bangsa. Di Indonesia ini ada paling tidak 594 suku bangsa. Karena Badan Bahasa sampai tahun ini telah mengidentifikasi sebesar 594 bahasa. Ini untuk di Indonesia aja ya, Pak? Dan ini akan bisa bertambah kembali karena ada bagian-bagian di Papua belum selesai dipetakan. Artinya dari 594 itu saja kita kan kesulitan yang mana mau dijadikan pengikat bahasa utama dalam membangun keindonesiaan kita. Katakan kita mau mengambil Jawa karena dia lebih besar. Karena tahun 1930 pernah dilakukan survei, itu penutur bahasa Jawa itu 41 juta dibandingkan dengan bahasa Melayu yang hanya 500.000 pada saat itu. Nah, pada masa Orde Baru pernah ada kritikan-kritikan yang menyatakan bahwa ada proses penjawaan di dalam bahasa Indonesia. Karena saat itu kita banyak menyerap kosakata bahasa Jawa. Artinya ada tolakan terhadap dominasi etnis tertentu dalam membangun keindonesiaan kita. Kemudian membangun nasionalisme kita di atas agama pun tidak mungkin. Fakta sejarah telah memberikan pengalaman pada kita ketika 7 kata pada sila pertama di Piagam Jakarta harus dibuang, ketuhanan yang Maha Esa, lalu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, ini menggambarkan bahwa dominasi agama tertentu di dalam membangun keindonesiaan itu pun juga kita tolak. Nah, lalu yang paling cerdas itu adalah pendiri bangsa ini mengambil bahasa. Di atas bahasa inilah Indonesia dibangun.
Ada banyak contoh negara yang membangun nasionalisme di atas bahasa. Misalnya Israel. Israel ini kan dulu kalau kita baca kitab-kitab yang diturunkan oleh Tuhan, ini kan dulu bangsa-bangsa yang mengembara, lalu mereka menemukan pijakannya di negaranya sekarang. Apa yang mereka lakukan? Ialah mencoba membangun identitas mereka, membangun kepercayaan diri mereka dengan menghidupkan kembali bahasa Ibrani yang sudah mati demi sebuah identitas sehingga dia beda dengan bahasa Parsia, bahasa Arab yang ada di situ. Nah, saya melihat bahwa sekali lagi Kongres Bahasa yang sejak yang pertama dilakukan 1938 kembali ingin mengukuhkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tapi dia juga adalah melekat di dalamnya jati diri kita. Oke, berarti bisa disebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah memang bahasa untuk mempersatukan masyarakat bangsa Indonesia dan juga ini merupakan membangun nasionalisme di atas bahasa itu sendiri. Nah, sekarang ini perkembangan bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat kita tuh seperti apa, Mas Imam? Ya, sebelum itu saya ingin menambah gitu. Monggo. Jadi bahasa tidak hanya sekedar jati diri, tetapi juga bukan hanya sekedar alat komunikasi. Bahasa bagi saya, bagi banyak pihak itu saya kira melihat ini adalah sebuah refleksi cara berpikir. Juga pada saat yang sama juga refleksi bagaimana kita itu merasakan sesuatu. Nah, oleh karena itu semakin kita itu berkembang cara berpikir kita, ilmu pengetahuan kita, maka itu akan tercermin di dalam tutur bahasa, kosakata yang tumbuh di dalamnya, yang terus berkembang gitu. Semakin banyak, semakin kaya kita menemukan sebuah temuan-temuan, maka akan muncul juga istilah-istilah baru. Nah, sebuah bahasa yang tidak berkembang itu juga sama saja mencerminkan tidak berkembangnya cara berpikir kita dan tidak berkembangnya rasa hati kita. Nah itu. Nah, jadi saat ini kita banyak sekali mengadopsi ya konsep-konsep akademis dari negeri lain. Tapi seringkali melupakan konsep-konsep yang sebetulnya ada di negeri ini. Konsep gotong royong, konsep arisan, konsep subak dan banyak lagi ya contoh-contoh. Itu kalimat-kalimat yang kuat yang dipakai. Kalimat-kalimat yang kuat yang itu sebetulnya kekayaan. Nah, oleh karena itu kalau seandainya kita itu rajin menginventarisasi yang sudah ada dan kemudian kita menemukan temuan-temuan baru di dalam entah itu ilmu dalam teknologi maupun di dalam konsep-konsep sosial dan budaya, maka kita akan menjadi negeri yang akan memiliki sebuah kekayaan akademis yang tercermin di dalam bahasa. Nah, itu dalam ya, ini dalam banget. Jadi gini, teknologi sosial budaya disatukan itu akan menjadikan sesuatu yang baru lagi dalam bentuk konteks bahasa. Nah, seperti apa nanti perkembangan perbincangan kita? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Break. Hari ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren! Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar, bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan PPMK Provinsi DKI Jakarta bermanfaat memberi dukungan kepada masyarakat melalui kegiatan Bina Sosial. Kegiatan Bina Sosial tersebut meliputi berbagai pelatihan keterampilan untuk masyarakat. Dengan pelatihan tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan masyarakat lebih mandiri. Program tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh masyarakat. How much is your salary? Why are you still single? What is your wildest fantasy? I believe you won't answer any of those questions. Because privacy is meant to be private. Can I use your phone, please? Protect the privacy of your phone with the guest mode. Woods mempersembahkan Woods Herbal. Perpaduan daun ivy dengan madu mengatasi semua gejala batuk.
Segera minum Woods Herbal. Hentikan batuk sebelum jadi. Woods, solusi tenggorokan. Kenapa, Boy? Mau berhenti sekolah? Hah? Jangan berhenti, Boy. Sekarang kan ada BOS SM, program bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah. Itu mah cuma untuk SD sama SMP. Siapa bilang, Boy? Sekarang dana BOS itu juga buat SMA dan SMK. Berarti biaya sekolah jadi lebih ringan untuk yang tidak mampu. Jangan berhenti, Boy. Sekolah terus, belajar terus, pantang mundur. Pak, Bu, awasi pelaksanaannya ya. Kembali di Indonesia Pintar, persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Masih juga bersama dengan dua narasumber kami dengan tema kali ini adalah Kongres Bahasa Indonesia ke-10. Nah, Kongres Bahasa Indonesia ini memang dengan mengusung tema yang cukup luar biasa, penguatan bahasa Indonesia di dunia internasional. Sekarang ini kalau misalnya dalam perbincangan sehari-hari banyak yang menggunakan masyarakat masyarakat yang menggunakan istilah bahasa Inggris kemudian disisipkan dalam kalimat bahasa Indonesia gitu kan. Menurut Bapak sendiri bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ya, pertama jelas mencerminkan sikap kita terhadap apa yang kita miliki. Ketika unsur bahasa kita mampu dijadikan sarana ekspresi, lalu kita gunakan bahasa lain, ini jelas-jelas mencerminkan sikap positif kita terhadap apa yang kita miliki. Dan ini sangat berbahaya menurut saya. Ada penelitian yang menarik yang dilakukan di Inggris yang menyatakan bahwa orang yang sering beralih kode ketika berbahasa boleh jadi orang itu mengalami kegelisahan. Jadi dipasang alat perekam pendeteksian emosi orang di kepala, kemudian kepada 15 sampel yang menguasai bahasa ibu saja, misalnya dia menguasai bahasa Inggris saja, kemudian yang sampel yang menguasai bahasa Inggris dan bahasa Cina. Kemudian pada 2 karakter sampel ini diucapkan kata-kata yang memiliki nuansa makna gradasi yang halus dengan kasar. Ketika diucapkan kata yang bermakna kasar ini pada penutur asli yang hanya menguasai satu bahasa itu dalam bahasa ibunya, langsung frekuensinya tinggi. Tetapi itu menyatakan dia kebingungan atau tidak, bukan. Artinya sebentar dulu, namun ketika diucapkan kata ini ke sampel yang menguasai bahasa kedua, kemudian digunakan dalam bahasa kedua, tingkatannya rendah. Artinya di sini ada upaya orang berteduh atau berlindung di bawah bahasa asing untuk menutupi kegelisahannya. Jadi kesimpulannya, boleh jadi orang itu memiliki rasa ketidakpercayaan diri sehingga dia beralih menggunakan bahasa asing. Sampai sejauh itu ya? Berarti seperti kalau misalnya orang nervous kadang kan suka garuk-garuk kepala gitu. Itu kira-kira seperti itu? Kira-kira seperti itu kah? Iya. Tapi ini dalam wujud bahasa begitu ya? Dalam wujud bahasa. Dan ini pun juga bahasa sebenarnya kan, non-verbal. Nah, menurut Mas Imam gimana? Apakah ini benar-benar menutupi kegelisahan atau gimana? Kalau saya melihatnya begini ya, bahwa dalam era globalisasi itu nggak mustahil lah orang itu hanya tahu tentang piranti lunak yang ada di dalam kepala tunggal. Mau tidak mau kita akan traveling, dalam bahasa Indonesianya menjelajah ya. Menjelajah ke satu budaya ke budaya yang lain. Nah, yang mungkin yang dimaksud oleh Pak Maksud adalah sebelum kita menjelajah, kita fahami dulu apa yang paling dekat dengan kita, kultur kita. Sehingga pada saat menjelajah, tempat kita kembali itu jelas. Tapi pada saat kultur atau bahasa ibu belum dikuasai dengan baik, mengakar, kemudian kita menjelajah, maka dia akan ngawang-ngawang, ya, ngambang jadinya. Ngambang. Nah, sehingga pada saat, karena bahasa itu juga kaitannya dengan identitas diri, maka orang akan menjadi sulit untuk mengidentifikasikan siapa dia. Nah, itu yang mungkin dimaksud oleh Pak Maksud. Nah, jadi bagi saya pada saat sekarang mustahil orang itu, atau bahkan mungkin kurang bijak kalau kita hanya mengisolasikan dirinya hanya kepada bahasa yang kita punya. Justru sekarang di dalam kondisi masyarakat global yang kita itu
disodorkan beragam pergaulan internasional, beragam budaya. Kita juga harus mengenal orang lain. Nah, pada saat seperti itu kita dituntut untuk juga memahami pihak lain. Nah, yang menjadi soal adalah kalau kita terlalu tahu sedikit tentang diri kita, juga sebetulnya dia tidak terlalu tahu banyak tentang yang lain-lain. Nanti muncul model kayak Vicky. Nah, betul. Saya kira itu yang itu ya. Betul. Jadi bahasa Indonesianya dia juga keliru, tapi bahasa Inggrisnya lebih keliru lagi. Jadi itu benar-benar campur terus kebablasan gitu ya. Iya. Kontroversi hati yang keluar jadi. Nah, ini berbicara ketika dalam penggunaan bahasa asing, ini sebenarnya posisi bahasa Indonesia di dunia internasional sekarang ini tuh bagaimana? Dan kalau kita bisa melihat apakah minat bahasa asing dalam mempelajari bahasa Indonesia, apakah betul minatnya menurun? Gitu, ya, warga-warga asing ya. Ya, sebelum saya jawab itu, saya kira menarik apa yang dikatakan Pak Imam tadi. Memang benar, ketika seseorang yang belum memiliki identitas yang jelas, paham akan dirinya, ketika dia lalu masuk ke dunia lain, pasti akan mengalami goncangan seperti itu. Goyah gitu ya. Iya. Kemudian terkait dengan bahasa, bukan berarti saya katakan tadi kita tidak boleh berbahasa asing. Di Indonesia ini kita sudah memiliki rumusan kebijakan penanganan masalah kebahasaan dalam hubungannya dengan penetapan kedudukan dan fungsi bahasa. Di Indonesia ada 3 bahasa. Ada bahasa nasional kita, bahasa resmi negara, bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa daerah dan ada bahasa asing. Ketiga jenis bahasa ini sudah ditetapkan kapan dia digunakan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa resmi negara itu digunakan pada situasi resmi. Misalnya ketika pejabat negara berbicara di forum resmi, ya dia harus menunjukkan identitasnya sebagai orang Indonesia. Tapi ketika misalnya dia harus berkomunikasi di luar, misalnya dia boleh jadi harus menggunakan bahasa asing, karena bahasa asing memang digunakan sebagai bahasa pengantar pada dunia internasional. Kemudian bahasa daerah tentu tidak boleh kita gunakan dalam situasi resmi. Kita boleh menggunakan misalnya pada saat hubungan-hubungan lokal kita. Jadi sebagai sarana pengembangan budaya lokal dan lain sebagainya itu. Artinya sebenarnya dengan kebijakan perumusan tugas kedudukan dan fungsi bahasa itu sebenarnya kita tinggal memilih kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia, kapan menggunakan bahasa daerah, kapan bahasa asing. Ibarat kita menggunakan pakaian yang gitu. Ketika kita mau ke kolam renang kan jangan pakai jas kan gitu. Jangan pakai batik juga. Berarti diperlukan suatu keahlian kita dalam memilih-milih ya menggunakan bahasa yang seperti apa dalam kondisi waktu yang seperti apa juga. Nah, kita juga akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Coffee Break. Kenapa boy? Mau berhenti sekolah? Hah? Jangan berhenti boy. Sekarang kan ada BOS SM, program bantuan operasional sekolah untuk sekolah menengah. Itu mah cuma untuk SD sama SMP. Siapa bilang boy? Sekarang dana BOS itu juga buat SMA dan SMK. Berarti biaya sekolah jadi lebih ringan untuk yang tidak mampu. Jangan berhenti boy. Sekolah terus, belajar terus, pantang mundur. Pak, Bu, awasi pelaksanaannya ya. Dari cerita keberhasilan teman, membuat mereka tertarik dan mengadu peruntungan. Namun mereka malah terjebak. Awas, bujuk rayu calo. Teliti keabsahan dan dokumen persyaratan. Dan laporkan jika melihat, mengetahui dan mengalami trafficking. Di era Jakarta baru, kasus perdagangan orang harus dihapuskan. Mari kita dukung. Sakit kepala, migrain, pilih Poldanme. Poldanme, obat sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Untuk sakit kepala saya tidak pernah ambil pusing, kan ada Poldanme. Poldanme, pol. Minum saja Poldanme. Many factors affect our immune system daily. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system. Healthy inside, fresh outside. Hari ini saya mulai belajar dengan kurikulum 2013. Tidak perlu lagi bawa buku banyak. Bebannya kini ringan. Wow, keren! Cara belajarnya beda. Kita harus paham, bukan menghafal. Mengamati, belajar bernalar,
bertanya, mempraktekkan, juga berkomunikasi. Asik kan? Kurikulum 2013 menyiapkan kami jadi kreatif dan inovatif. Kembali dalam perbincangan Indonesia Pintar, persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita langsung sambungin aja ya. Kalau tadi sebelum jeda, Pak Maksum sudah menyampaikan pendapatnya mengenai bahasa Indonesia di kancah internasional dan juga warga asing saat ini sudah tidak lagi banyak berminat dalam mempelajari bahasa Indonesia. Apakah itu betul? Sekarang gilirannya Mas Imam nih untuk menjelaskan. Menurut Anda bagaimana? Jadi menurut saya Indonesia ini malah justru semakin hari punya potensi menjadi semakin menarik. Kekayaan Indonesia tentu kalau dibanding dengan Jepang, dengan Taiwan, Korea, itu dari sudut teknologi tentu kita bukan negeri yang punya perkembangan luar biasa di bidang itu. Tetapi kita memiliki kekayaan budaya, warisan-warisan budaya, warisan-warisan sosial. Nah, justru keunikan-keunikan yang tumbuh di negeri ini, itulah yang kemudian terefleksikan di dalam konsep-konsep budaya, konsep-konsep sosial. Nah, itulah yang harusnya mampu menarik orang untuk mempelajari budaya, punya perkembangan luar biasa di bidang itu. Tetapi kita memiliki kekayaan budaya, warisan-warisan budaya, warisan-warisan sosial. Nah, justru keunikan-keunikan yang tumbuh di negeri ini, itulah yang kemudian terefleksikan di dalam konsep-konsep budaya, konsep-konsep sosial. Nah, itulah yang harusnya mampu menarik orang untuk mempelajari budaya kita. Kita punya modal budaya, cultural capital. Nah, oleh karena itu di dalam perkembangan ke depan, saya kira kalau kita mampu memanfaatkan kekayaan-kekayaan budaya dan kekayaan sosial, maka otomatis Indonesia menjadi lebih menarik untuk dipelajari. Dan kita lihat di banyak universitas di luar negeri, kenapa bahasa Indonesia itu dipelajari? Justru karena hubungannya dengan minat para akademisi untuk mempelajari kultur yang unik. Nah, keunikan di tengah globalisasi inilah yang sekarang menjadi bagian yang sangat penting. Nah, tinggal mampukah kita mempromosikan tentang keunikan-keunikan yang kita miliki. Ini ngomong-ngomong promosi berarti bisa dimasukkan ke dalam kurikulum 2013, Pak Maksum. Salah satu caranya ya. Bisa nggak kira-kira? Iya, saya pikir kurikulum 2013 telah memberi ruang yang sangat besar untuk bahasa Indonesia. Di situ disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Artinya dialah yang menjadi pintu masuk orang untuk belajar ilmu pengetahuan. Nah, dalam kaitan dengan kurikulum 2013, ada yang menarik ketika kita membelajarkan bahasa Indonesia ini berbasis teks. Dari SD, SMP, SMA itu kita mengajarkan teks. Tidak lagi seperti dulu mengajar kata, kalimat secara terpisah-pisah. Tapi benar-benar mengajarkan bahasa sesuai dengan konteks situasi pemakaiannya itu. Nah, setiap teks itu memiliki struktur berpikir tersendiri. Berbeda jenis teks akan berbeda struktur berpikirnya. Sehingga lewat pembelajaran teks ini anak-anak dilatih menghasilkan struktur berpikir. Dan inilah yang menjadi kelemahan kita dari studi organisasi dunia. Itu digambarkan bahwa anak Indonesia ini hanya memiliki kemampuan menjawab soal yang bersifat hafalan 90%. Artinya hanya 5% mereka yang mampu menjawab soal-soal yang membutuhkan pikiran. Sehingga kita lalu bertanya, ada apa dengan pelajaran bahasa? Padahal bahasa seperti katakan Pak Imam tadi adalah sarana untuk berpikir. Berarti ada sesuatu di pembelajaran bahasa Indonesia selama ini. Nah, yang kita lihat, ternyata pembelajaran bahasa Indonesia selama ini bahasa dilepaskan dari konteks situasi pemakaiannya. Bahasa tidak dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan pikiran. Padahal inti utama yang mendorong munculnya bahasa itu kan pikiran. Misalnya saya kalau katakan kalimat
saya makan batu. Dari segi strukturnya sudah gramatika itu, punya subjek, predikat, objek. Tetapi kalimat itu tidak logis, tidak mengandung pikiran saya yang makan batu gitu kan, pasti pemikirannya gitu. Atau juga misalnya si Eni mengawini Ali. Dalam budaya kita wanita tidak aktif kan gitu. Artinya meskipun struktur gramatikanya, tetapi ketika komponen semantiknya, komponen makna, pikiran tidak pas, maka itu bukanlah bahasa. Nah, baik. Bulan Jadi, Oktober bulan itu Oktober adalah bulan bahasa. Betul, Kongres tepat Bahasa sekali. Indonesia pun dilaksanakan pada bulan ini ya, yang ke-10 bulan Oktober. Nah, saya mau usul ya, Pak Maksud gimana, sebelum Pak? ditutup Iya. ya. Belum bisa, ditutup sih sebenarnya. saya khawatir Anda udah mulai mau belum. gitu kan. Udah curiga ya. Saya ingin sekali ya bagaimana lembaga badan bahasa ini menyediakan semacam klinik bahasa di setiap tempat. Apalagi kita ini sekarang masuk ke dunia internet, ada Facebook, ada Twitter dan segala macam. Itu kalau seandainya ada semacam aplikasi mungkin meja khusus atau media betul, meja khusus di situ secara virtual tentunya, konsultasi tentang bagaimana bahasa itu di penggunaan bahasa. Mungkin bisa dibuat dalam bentuk aplikasi itu seperti yang saya sampaikan. Bisa, misalnya kata-kata mempopulerkan. Yang betul itu memopulerkan atau mempopulerkan. Itu banyak orang yang kan ada yang kayak mempesona sekarang diganti jadi memesona. Nah, itu yang mana yang benar misalnya. Hal-hal kecil seperti itu. Belum lagi nanti tentang makna. Banyak sekali tadi Pak Maksud sendiri memperkenalkan menghela bahasa sebagai penghela ilmu pengetahuan. Apa itu maksudnya penghela? Saya kira banyak di antara kita masih belum paham karena banyak istilah-istilah baru. Nah, itu siapa, tempat di mana saya harus bertanya. Nah, kalau itu ada tempatnya, ada mejanya, saya kira akan menjadi sangat menarik. Akan menjadi sebuah jawaban ya. Iya, saya pikir kita punya di badan bahasanya terkonsentrasi di badan. Saya kira ide itu bagus. Kita misalnya mengomunikasikan istilah-istilah baru, ada lembar komunikasi itu yang dikirim. Cuma memang tidak menjangkau seluruh masyarakat. Saya kira masuk ke dunia maya, masuk juga ke laboratorium di perpustakaan, masuk ke segala macam tempat di mana orang itu bisa belajar tentang pusat-pusat penelitian. Nah, itu seandainya itu diadakan, tentu itu harus ada orangnya dan juga harus ada dukungan anggaran untuk melakukan itu. Dan sayangnya kita harus menyudahi perbincangan ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan pemirsa tetap stay bersama kami di Coffee Break. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh